Bab 421 Jangan sentuh aku, astaga, kalian berdua sangat, Josephine menggosok pelipisnya. Sudahlah, lakukan saja apa yang Anda inginkan. Jika kamu ingin berpisah, silakan saja. Begitu dia mengatakan itu, dia menuju ke atas dengan ekspresi tak berdaya. Melihat itu, Emmeline menjulurkan lidahnya ke arah Jonathan sebelum mengejar adiknya. Dia takut ditinggal sendirian dengan Jonathan. Sekitar 15 menit kemudian, Jonathan kembali ke kamar. Josephine sedang duduk bersandar di kepala ranjang, membolak-balik buku tentang ekonomi. Ketika dia melihat Jonathan masuk, dia menutup buku itu. Emmeline masih muda, jadi jangan diganggu olehnya. Aku akan memberikan nomormu padanya sebelum dia pergi. Jika dia membutuhkan sesuatu, tolong bantu dia. Mengapa saya harus picik dengan seorang gadis muda? Jonathan duduk sambil tersenyum dan menemukan tempat yang nyaman di pelukan Josephine. Sayang, bisakah aku tidak tidur di sofa malam ini? Seketika, wajah Josephine memerah. Kalau begitu, kamu ingin tidur di mana? Meski sudah lama menikah, mereka hanya pernah berbagi ranjang satu kali. Di tempat tidur denganmu, duh. Jonathan menyeringai pada Josephine dan menambahkan, sayang, aku akan berangkat ke Durban besok. Bagaimana Anda bisa tahan untuk membuat saya tidur sendirian di sofa malam ini? Kau akan pergi besok. Josephine terkejut. Meskipun dia sudah menduga bahwa Jonathan akan berangkat dalam beberapa hari, dia tidak menyangka akan secepat ini. Ya, Jonathan mengangguk. Saya tidak bisa menunda. Mungkin ada yang salah jika saya sampai di sana terlambat. Petik 2. Dia harus mendapatkan liontin giok dengan cara apapun. Baiklah, aku akan mengemasi barang-barangmu besok pagi. Adapun malam ini, tidur saja di sini. Josephine menggigit bibirnya malu-malu setelah dia mengatakan itu. Di bawah cahaya redup, wajahnya yang memerah tampak sangat menggemaskan. Adegan tersebut membuat Jonathan kehilangan kendali. Dia menarik selimut terbuka dan merayap di bawahnya. Detik berikutnya, jeritan Josephine memenuhi ruangan. Jonathan, diamlah. Berhenti menggerakkan tanganmu. Ah, Jonathan, Anda, jaga tangan Anda untuk diri sendiri. Jangan sentuh saya. Tepat setelah Jonathan bersembunyi di balik selimut, Josephine bisa merasakan tangannya bergerak dengan sembunyi-sembunyi. Saya akan membiarkannya jika ini adalah hari lain, tetapi saya sedang hamil sekarang. Bagaimana dia bisa bermain-main seperti ini? Namun, Jonathan mengedipkan mata padanya seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan. Apa yang salah? Aku baru saja melepas beberapa pakaian. Aku bahkan tidak melakukan apapun padamu. Kamu tidak bisa melepas pakaian. Josephine bersuara dengan marah. Mengapa? Kamu bisa melepas pakaianmu sendiri jika kamu mau, tetapi mengapa kamu mencoba melepas milikku? Hanya dalam hitungan menit, wajah dan leher Josephine memerah karena putus asa. Melihat ekspresi polos Jonathan membuatnya semakin kesal. Ketika dia akhirnya berhenti bermain-main, Josephine berbaring di pelukannya dan bertanya dengan suara kecil, Jonathan, apakah semua pria suka dikelilingi oleh wanita? Apakah kalian ingin berpoligami karena merasa tidak puas hanya dengan satu istri? Pertanyaannya membuat Jonathan terkejut. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan itu? Jangan tanya alasannya, jawab saja aku. Josephine berkata dengan tegas. Itu tidak benar. Jonathan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, kau satu-satunya wanita yang kusuka. Kamu akan menjadi satu-satunya istriku sepanjang hidupku. Kamu pembicara yang halus. Kau hanya membodohiku dengan kata-kata manis. Josephine memutar matanya ke arahnya. Dengan ekspresi ragu, dia bersikeras, saya tidak percaya Anda tidak pernah mempertimbangkan untuk melakukan itu. Saya tidak pernah. Kenapa aku harus berbohong padamu? Kata Jonathan dengan pasrah. Bahkan, dia bisa mendapatkan wanita manapun yang diinginkannya tanpa harus mengandalkan basa-basi. Yang perlu dia lakukan hanyalah menelepon Hades, dan selebritas dan aktris papan atas di industri hiburan akan siap membantunya. Kalau begitu biarkan aku menanyakan ini padamu. Apakah pria menyukai saudara perempuan? Tepat setelah menanyakan itu, Josephine merasa wajahnya memanas karena malu. Suster, Jonathan mengerutkan alisnya. Dari mana kamu mendengar hal-hal ini? Aku membacanya dari sebuah novel. Josephine melemparkan pandangan ke samping, menjelaskan, novel ini mengklaim bahwa semua pria adalah playboy yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Selain itu,
Dikatakan juga bahwa Anda para pria memiliki fantasi menikahi dua saudara perempuan sehingga keinginan Anda untuk menaklukkan akan terangsang. Benarkah itu? Saat Josephine menatap Jonathan, dia menghela nafas. Kamu harus berhenti membaca novel-novel menyesatkan itu mulai sekarang, sarannya. Penulis itu sendiri tampaknya bukan orang yang baik. Apa nama penanya? Aku akan meminta seseorang untuk melacaknya dan menangkapnya karena menanamkan ide yang salah padamu. Haha, apakah ada kebutuhan untuk itu? Josephine tertawa terbahak-bahak membayangkan anak buah Jonathan mencari penulisnya di seluruh negeri. Yang dia lakukan hanyalah menulis novel, namun kamu akan membuatnya ditangkap. Bukankah itu terlalu tidak masuk akal? Saya tidak peduli, ini salahnya karena menyesatkanmu. Dengan gerakan halus, Jonathan menurunkan tangannya dan melingkarkannya di pinggang ramping Josephine. Menggelitiknya dengan ringan, dia menuntut, katakan padaku. Apa nama penanya? Aku tidak akan memberitahumu. Josephine menggigit bibirnya, tidak mau menyerah. Maukah kau memberitahuku atau tidak? Jonathan mempercepat gelitiknya saat dia bertanya lagi. Segera, Josephine mulai menggeliat dan cekikikan tak terkendali. Pada akhirnya, dia dipaksa untuk menyerah. Baiklah, aku akan memberitahumu. Nama penanya adalah Justice Gunther. Pergi ke depan dan tangkap dia. Pegang dia di bawah todongan senjata dan tanyakan mengapa dia membutuhkan waktu lama untuk memposting bab baru. Mari kita lihat apakah dia berani menunda lagi. Petik 2. Keadilan Gunther, ya, baiklah. Saya akan mengingatnya dan membuatnya ditangkap besok. Dengan tawa licik, Jonathan berguling dan mulai menjepit Josephine di bawahnya. Sebelum kita menangkapnya, haruskah kita melakukan pemanasan dengan beberapa latihan yang menyenangkan? Josephine memutar matanya mendengar kata-katanya. Ya benar, apakah kamu tidak tahu aku hamil? Apa kau ingin tidur di sofa lagi? Jadi bagaimana jika kamu hamil? Sambil melengkungkan bibirnya menjadi seringai, Jonathan menambahkan, siapa bilang wanita hamil tidak bisa bersenang-senang berolahraga? Apa yang kamu inginkan? Josephine meringkuk dan membungkus erat selimut di sekitar dirinya saat dia menatapnya dengan ketakutan. Untuk beberapa alasan, sepertinya ada niat jahat di balik senyumnya. Untuk berpesta denganmu, tentu saja. Jika itu tidak berhasil, bagaimana kalau kamu berpesta denganku? Jonathan mengangkat alisnya dengan sugestif dan menarik selimut darinya sebelum meluncur di bawahnya. Dalam sekejap, Josephine mulai memekik dan menggeliat. Jonathan, hentikan. Jangan sentuh aku. Bab 422 malam berlalu dalam sekejap mata. Di bawah tatapan penuh kasih sayang Josephine, Jonathan naik ke pesawat yang berangkat dari Jazona. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Durban. Bandara yang biasanya ramai ternyata kosong hari itu. Puluhan tentara berseragam berdiri di dekat salah satu tempat parkir pesawat. Mereka semua bersenjata, dan dari sorot mata yang tajam, orang dapat mengatakan bahwa mereka adalah tentara berpengalaman yang telah mengalami ratusan pertempuran. Di pintu masuk jalur VIP, 6 tentara berjaga dengan wajah serius. Bahkan ada tanda dilarang masuk yang ditempatkan di depan mereka. Di belakang mereka, ratusan tentara mengepung bandara. Ledakan, pesawat besar itu mendarat di tanah dengan suara gemuruh yang keras. Setelah berhenti, pintu dibuka, dan penumpang mulai turun dengan tertib. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka melebarkan mata karena terkejut. Apa yang sedang terjadi? Saya baru saja datang ke Durban untuk bersenang-senang. Apakah ada kebutuhan untuk membuat keributan besar seperti itu? Petik 2. Wow, lihat pemandangan agung ini. Apakah mereka melakukan ini untuk menyambut saya? Mungkinkah ada teroris di sini? Sepertinya mereka di sini untuk menangkap buronan yang dicari secara internasional. Para penumpang terus mengobrol, menebak-nebak situasinya. Buat jalan. Saat itu, seorang pria mengenakan seragam tempur hijau tentara menerobos kerumunan. Dilihat dari tanda pangkat di pundaknya, dia adalah pemimpin para prajurit. Saat semua orang mengarahkan pandangan mereka padanya, dia mendekati seorang pria muda. Pemuda itu tak lain adalah Jonathan. Detik berikutnya, pemimpin itu jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Salam untuk Komandan. Panglima Pasukan Khusus Durban, Logan Griffin, siap melayani Anda. Komandan, pemuda berusia 20-an itu adalah komandan pria ini. Siapa Panglima tertinggi Pasukan Khusus Durban? Semua penumpang tercengang. Tunggu,
Apakah itu berarti mereka menutup seluruh bandara dan menciptakan tontonan besar hanya untuk pemuda ini? Saat semua orang menebak dan bertanya-tanya tentang identitas Jonathan, wajah Jonathan semakin muram. Dia sangat membenci formalitas seperti ini. Mengapa mereka menutup bandara dan membuat keributan besar? Apakah mereka ingin semua orang mengetahui siapa saya? Siapa yang memberi Anda ide ini? Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Dia bertanya dengan dingin. Logan tampak terkejut dengan pertanyaannya. Dia akan mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat rasa dingin di mata Jonathan, dia menelan kata-kata yang telah dia susun dalam pikirannya. Komandan, sebelum Logan bisa melanjutkan, Jonathan memotongnya dengan tajam. Jawab aku, siapa yang memberi Anda hak untuk membuat keributan besar? Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Kau mengganggu orang lain. Maaf, Komandan, itu semua salahku. Aku terburu-buru menyambutmu di bandara. Aku akan dengan senang hati menerima hukumanmu. Logan bahkan tidak mencoba menjelaskan atau membela diri. Sebagai bawahan dan panglima tertinggi yang ditunjuk Jonathan secara pribadi, dia tahu betul bahwa membuat alasan di depan Jonathan sama dengan meminta kematian. Kamu akan dihukum selama 1 bulan. Jika kamu melakukan hal seperti ini lagi, kamu akan diasingkan ke Misona. Jonathan tidak mau repot-repot membuang waktu lagi dengan Logan. Setelah dia berbicara, dia berdiri dan meninggalkan pesawat. Dengan begitu banyak orang di sekitar mereka, dia masih harus menyelamatkan muka untuk Logan. Mengerti, Komandan? Ketika Jonathan keluar dari pesawat, batalion tentara bersenjata masih berdiri di luar dengan khusyuk. Sedikit rasa hormat terpancar dari mata mereka saat mereka melihat ke arah Jonathan. Bagi mereka, dia adalah Tuhan dan kepercayaan mereka. Cukup, suruh mereka pergi, perintah Jonathan sambil melambaikan tangannya. Logan segera melangkah maju dan menjalankan perintah itu. Hanya ketika para prajurit membersihkan tempat itu, Jonathan menoleh ke Logan dan bertanya, apakah Anda sudah menyiapkan apa yang saya minta? Ya, hotel yang saya pesan tidak jauh dari bandara. Saya juga sudah mendapatkan tiket ke pelelangan, jawab Logan bersemangat. Kemudian, dia mengeluarkan tiket dan menyerahkannya kepada Jonathan dengan hormat. Pasti ada banyak orang yang menghadiri pelelangan kali ini, kan? Jonathan bertanya sambil masuk ke mobil hitam yang diparkir di depannya. Itu adalah mobil anti peluru untuk pejabat intelijen, jadi bahkan nomor platnya pun istimewa. Ya, Komandan, saya telah meminta seseorang untuk memeriksanya. Selain tokoh-tokoh terkemuka dan Taipan Durbain, ada juga beberapa tokoh terkemuka dari negara lain. Saya mendengar bahwa banyak orang bepergian dari Lusterk hanya untuk bergabung dengan pelelangan ini. Petik 2. Logan memandang Jonathan, bertanya, Komandan, apakah Anda mungkin tertarik dengan barang lelang tertentu? Haruskah saya berbicara dengan penyelenggara dan meminta mereka menjualnya kepada Anda secara langsung? Dengan begitu, Anda tidak perlu menyusahkan diri sendiri. Petik 2. Jonathan menggelengkan kepalanya dengan tenang. Tidak dibutuhkan. Saya sebenarnya ingin melihat barang menarik apa lagi yang akan ditawarkan di pelelangan. Petik 2. Liontin giok bermotif naga hanyalah pemicu baginya untuk datang ke Durbain. Dia lebih ingin tahu di mana mereka menemukan liontin batu giok dan siapa yang menjualnya di pelelangan. Saat ini, dia tidak tahu tentang sejarah liontin batu giok bermotif naga dan pedang surga padanya. Alasan dia bersikeras datang ke Durbain kali ini adalah untuk mencari tahu apakah ada rahasia tersembunyi di balik kedua barang ini. Selain itu, dia ingin tahu apakah rahasia tersembunyi itu terkait dengan teknik naga suci kuno. Itulah tujuan sebenarnya di balik kunjungannya ke Durbain. Sekitar 1 jam kemudian, mobil hitam itu berhenti di depan sebuah hotel mewah. Durbain International Hotel adalah satu-satunya hotel bintang 6 di Durbain, menjadikannya hotel paling mewah di kota. Para tamu di sini adalah tokoh berpengaruh, bintang internasional top, atau Taipan kaya dengan kekayaan bersih ratusan juta. Tepat setelah mobil berhenti, sekelompok pelayan bergegas menyambut mereka. Berjalan di samping Jonathan, Logan memperkenalkan tempat itu kepadanya. Komandan, ini hotel terbaik di Durbain. Selain itu, ada kasino terbesar di kota ini. Bab 423. Kasino. Jonathan mengangkat alisnya mendengar kata itu. Durbain terkenal dengan budaya perjudiannya. Haruskah kita pergi melihat-lihat, Komandan? Logan bertanya dengan suara rendah. Tentu, lagi pula kita sudah sampai di sini, jawab Jonathan.
Kita tidak bisa datang sejauh ini ke Durbain dan tidak melihat kasino, bukan? Ya, Komandan, izinkan saya menunjukkan jalannya kepada Anda. Logan melangkah maju untuk memimpin, tetapi sebelum dia bisa berjalan jauh, Jonathan menghentikannya. Tunggu sebentar. Ada apa, Komandan? Logan menghentikan langkahnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Panggil saja saya Tuan Goldstein, Jonathan mengingatkan. Ya, Komandan. Logan buru-buru mengangguk. Apa? Jonathan mengerutkan kening, dan Logan segera mengoreksi dirinya sendiri. Ya, Tuan Goldstein. Setelah mereka terus berjalan sebentar, Logan tiba-tiba berhenti dan bertanya, ngomong-ngomong, Tuan Goldstein, apakah Anda ingin beristirahat setelah penerbangan yang begitu lama? Tidak dibutuhkan. Jonathan menggelengkan kepalanya. Pergi dan ganti baju. Aku akan menunggumu di kamar. Ya, Pak. Logan lalu pergi. Beberapa saat kemudian, Jonathan tiba di kamar Presidential Suite di lantai paling atas. Melalui jendela hotel, Durbain tampak bersemangat dan berkembang. Kehidupan malam di Durbain bahkan lebih ramai daripada Gronga mungkin karena sebagian besar dihuni oleh turis dan orang asing. Tidak lama kemudian, bel pintu berbunyi. Itu adalah Logan, yang telah melepas seragam kamuflase hijau tentaranya dan mengenakan setelan abu-abu yang layak. Namun, dia masih memiliki kehadiran mengesankan yang dibawanya dari tentara. Ayo pergi. Jonathan berjalan keluar ruangan. Kasino bawah tanah berada di lantai 3 basement hotel. Begitu mereka meninggalkan lift, seorang pria parubaya menghampiri mereka. Ini pertama kalinya kamu di sini, bukan? Apakah Anda ingin saya mengajak Anda berkeliling? Pria itu bertanya. Tidak masalah. Ketika Jonathan hendak menolak pria itu, Logan berbisik di telinganya, Mer. Goldstein, dia Seth Hall, operator junket kasino ini. Dia dulunya adalah preman di sekitar area ini, tapi entah bagaimana dia bisa masuk ke kasino ini. Kamu kenal dia? Jonathan mengernyitkan alisnya. Mengapa Logan, seorang panglima, sangat mengenal seorang preman? Tidak terlalu. Saya menangkapnya sebelumnya. Dengan itu, Logan menepukkan telapak tangannya di bahu Seth. Apakah kamu tidak mengenali saya, Seth Hall? Kamu siapa? Seth tertegun sejenak sebelum jawaban atas pertanyaannya muncul di benaknya, dan raut wajahnya berubah. Bibirnya bahkan mulai bergetar. Komandan Griffin, mengapa kamu ada di sini? Sebelum Logan bisa menjawab, Seth langsung berbalik dan lari. Berhenti di sana. Melihat Seth hendak kabur, Logan dengan cepat menangkapnya. Kenapa kamu melarikan diri? Komandan Griffin, aku sudah berhenti menipu orang. Sejak Anda memberi saya pelajaran beberapa hari yang lalu, saya telah bekerja di sini dan tidak pernah melakukan kesalahan lagi. Tolong tinggalkan aku sendiri. Seth memohon dengan wajah menyedihkan. Dia merasa ingin menangis. Ada pertandingan besar di kasino malam itu. Awalnya, dia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk memikat lebih banyak pemain sehingga dia bisa mendapatkan komisi yang besar. Yang membuatnya cemas, dia menabrak Logan bahkan sebelum dia bisa membawa pemain manapun. Beberapa bulan yang lalu, dia telah memasang jebakan dan berhasil memikat beberapa rol tinggi. Tak disangka, salah satu high roller justru mengenal Logan. Dengan panggilan telepon, Logan hampir menghancurkan kasino mereka. Sejak itu, menyebut nama Logan saja sudah membuat Seth ingin berbalik dan lari. Melihat betapa ketakutannya Seth, Logan mengerutkan kening. Aku di sini bukan untuk mengganggu diriku sendiri dengan omong kosongmu. Saya hanya ingin bermain hari ini. Anda sudah lama berada di kasino ini, jadi Anda pasti sudah sangat familiar dengannya, bukan? Kebetulan saya punya teman yang ingin datang ke sini untuk bermain. Bantu aku menghiburnya. Menghibur dia? Bagaimana bisa saya? Saya hanya operator junket yang hanya memancing di rol tinggi. Dengan Logan di sini, saya tidak akan berani menargetkan temannya. Komandan Griffin, tolong lepaskan aku. Saya tidak tahu bagaimana menghibur orang lain. Seperti yang Anda tahu, saya hanya operator junket yang membawa rol tinggi. Bagaimana jika saya menjadi tuan rumah yang buruk, dan Anda menembak saya sampai mati? Logan tidak punya mood dan waktu untuk mendengarkan omong kosong dan alasannya. Jangan beri aku omong kosong. Jika Anda melakukan pekerjaan menghiburnya, saya akan menutup mata terhadap apa yang Anda lakukan, tetapi jika tidak, Anda akan ikut wajib militer bersama saya. Anda sangat jelas tentang apa yang akan Anda dapatkan di sana, bukan? Dia tidak menjelaskan lebih lanjut,
tetapi ancaman dalam kata-katanya jelas. Setelah mendengar kata-katanya, Seth bahkan tidak berani menolak saat dia buru-buru menjawab, "Kamu bosnya, Komandan Griffin. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan." Petik 2. Memimpin. Logan tidak mau membuang waktu lagi untuk berbicara dengannya. "Iya Pak, ikut denganku." Tanpa sepatah kata pun, Seth membawa Jonathan dan Logan ke kasino. Sebelum mereka bisa berjalan lebih jauh, seorang preman berambut merah menghentikan mereka di pintu. "Hei, bukankah ini Seth? Mengapa Anda masuk ke dalam alih-alih melayani pelanggan di luar?" Petik 2. Seth melihat pria itu menghalangi jalannya, dan ekspresinya berubah. Dia mengenal pria itu, yang bernama Lennox Watt, salah satu pemimpin tim di kasino. Banyak yang memanggilnya Lex. Pada awalnya, Lennox bukanlah seorang pemimpin tim. Sebaliknya, dia adalah operator junket seperti Seth. Namun, Lennox memiliki keberuntungan yang lebih baik daripada Seth. Lennox berkenalan dengan anggota manajemen kasino secara kebetulan dan menyelamatkan hidupnya dalam kerusuhan. Sejak itu, Lennox dipromosikan menjadi pemimpin tim di kasino. Sementara itu, Seth tetap sebagai operator junket. Namun, Lennox sering memberi Seth waktu yang sulit setelah menjadi pemimpin tim karena yang terakhir mencuri banyak pelanggan yang pertama. "Lex, mereka berdua adalah temanku. Apakah kamu keberatan?" Seth dengan terampil mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya dan langsung memasukkan sebungkus rokok itu ke tangan Lennox. Melihat rokok itu, Lennox mencibir. Benar-benar kejutan. Bagaimana bisa seorang pria pelit menjadi begitu murah hati tiba-tiba? "Lex." Seth merasa malu dengan kata-kata Lennox. Tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, Lennox mengabaikannya dan menatap Logan dan Jonathan. "Aku ingin tahu game apa yang ingin kalian berdua mainkan malam ini." "Kami di sini hanya untuk bersenang-senang," jawab Jonathan santai. "Untuk bersenang-senang." Jelas bahwa Jonathan dan Logan kaya. Dilihat dari sikap Seth tadi, Lennox semakin yakin bahwa mereka berdua adalah high roller. Oleh karena itu, Lennox berkata, "Tuan-tuan, Seth tidak tahu apa-apa tentang apa yang ada di kasino. Mengapa Anda tidak membiarkan saya menjadi pemandu wisata Anda saja?" Bab 424. "Apa yang kamu lakukan, Lennox?" Wajah Seth langsung menjadi gelap. "Seth, kamu harus tahu tempatmu. Menurut Anda siapa Anda sehingga Anda dapat melayani dua tamu terhormat ini?" "Nyah, berhentilah merusak pemandangan di sini." Lennox mendorong Seth menjauh dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. "Lennox, kamu marah?" Seth hendak melawan ketika dua pria kekar berbaju hitam yang berdiri di samping Lennox menahannya. Berjalan ke arahnya, Lennox menatapnya dengan merendahkan dan berkata, "Seth, lihat dirimu di cermin. Kamu pikir kamu siapa sehingga kamu bisa melawanku? Keluar dari sini, jauhi pandanganku. Beraninya kau membuat keributan di sini. Anda harus tahu aturan kasino, bukan?" Petik 2. Anda, Seth, yang awalnya marah, menjadi pucat saat dia mendengar kata-kata Lennox. Bahkan ada sedikit teror di matanya. "Maaf, Lennox, ini adalah kesalahanku. Aku akan pergi sekarang." Seth benar-benar takut. Dia sangat jelas tentang aturan kasino. Siapapun yang memulai perkelahian di sana akan cacat salah satu tangannya. "Sekarang kamu tahu bahwa kamu salah. Sudah terlambat." Lennox meliriknya dengan dingin sebelum menatap kedua pria kekar berbaju hitam itu. "Bawa dia pergi. Lakukan sesuai buku. Dipahami." Kedua pria kekar itu segera meraih keras Seth dan pergi. Disusul oleh teror, Seth berteriak pada Logan, "Komandan Griffin, selamatkan aku. Mereka akan membunuhku." Logan mengerutkan kening. Dia tidak ingin ikut campur, tetapi yang mengejutkannya, Jonathan dengan tenang berkata, "Lepaskan dia." Lennox mengerutkan alisnya karena dia tidak mengharapkan Jonathan untuk campur tangan. "Tuan, ini urusan internal kasino kami. Saya pikir Anda harus menghindarinya. Selain itu, dia hanya operator junket. Kenapa peduli padanya? Aku bilang biarkan dia pergi. Tidakkah kamu mengerti?" Raut wajah Jonathan menunjukkan ketidakpedulian, sementara nada suaranya dipenuhi dengan otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Wajah Lennox langsung menjadi muram. "Tuan, apakah Anda yakin ingin campur tangan? Dia hanya operator junket. Jika Anda melakukannya, Anda mungkin kehilangan saya sebagai teman." "Teman," kata itu membawa cibiran ke wajah Jonathan.
Teman membawa banyak beban dalam hidupnya. Selama bertahun-tahun, hanya ada segelintir orang yang bisa memenuhi syarat sebagai teman-temannya. Sulit membayangkan bahwa Lennox, yang hanyalah seorang preman di kasino, dapat memenuhi syarat sebagai temannya. Pada saat yang sama, bibir Logan berkedut saat mendengar Lennox mengucapkan kata teman. Menurut Anda siapa Anda sehingga Anda layak menjadi teman Jonathan Goldstein? Bahkan aku, Panglima Pasukan Khusus Durbain dan Gubernur Durbain, tidak berani mengaku sebagai temannya. Aku tidak percaya seorang preman benar-benar berani menggunakan kata teman untuk mengancam Tuan Goldstein. Betapa bodohnya. Kamu mungkin melebih-lebihkan dirimu sendiri. Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi teman saya. Petik 2. Wajah Lennox langsung mendung. Apa katamu? Sepertinya Anda bertekad untuk melawan saya untuk operator junket ini, iya. Petik 2. Jonathan menggelengkan kepalanya. Tidak, Anda masih tidak mengerti. Maksudku, kamu bahkan tidak dalam posisi yang layak untuk mendapatkan pandangan lain dariku. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa membuatku melawanmu? Apa, aku bahkan tidak dalam posisi yang layak untuk dilirik lagi darinya. Kata-kata Jonathan membuat Lennox murka. Tidak ada yang pernah berani berbicara dengannya seperti itu selama bertahun-tahun dia berada di dunia bawah. Brad, kamu datang ke sini dengan sengaja untuk menimbulkan masalah, bukan? Lennox kemudian menatap pria kekar berbaju hitam itu dan menginstruksikan, teman-teman, tangkap mereka berdua. Iya Pak, orang-orang kekar segera menyerang Jonathan dan Logan. Namun, Jonathan menatap Logan tanpa memandang mereka sedikitpun. Aku akan menyerahkannya padamu. Ya, Tuan Goldstein. Wajah Logan langsung berubah dingin saat dia menatap Lennox seolah-olah melihat orang mati, berkata, kamu punya waktu 1 menit untuk berlutut, meminta maaf, menamparkan wajahmu 10 kali, dan pergi dari pandanganku. Saya akan mengampuni hidup Anda jika Anda melakukan apa yang saya katakan. Kalau tidak, kematian menunggu. Apakah kamu mengancamku? Apakah itu seharusnya membuatku takut? Beraninya kau memintaku untuk berlutut? Ku beritahu, tidak ada seorang pun di Durbain yang bisa membuatku berlutut. Lennox tidak menganggap serius ancaman Logan. Betapa bodohnya. Setelah mendengar kata-kata Lennox, Seth memandangnya seolah-olah yang pertama adalah seorang idiot. Tidak ada yang bisa membuat Anda berlutut di Durbain. Apakah Anda bahkan tahu siapa yang berdiri di depan Anda? Bahkan bos kasino harus menyapa Logan dengan hormat, apalagi Anda, seorang preman yang tidak penting. Bagaimanapun, Komandan Griffin adalah seseorang yang dapat menghancurkan kasino kami hanya dengan satu panggilan telepon. Sepertinya kamu mencari kematian. Jika itu masalahnya, aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan itu, Logan melangkah maju dan menamparkan wajah Lennox dengan keras sebelum menendang lutut Lennox, membuatnya berlutut dengan bunyi gedebuk. Beraninya kau memukulku. Lennox menyentuh wajahnya, matanya memerah. Beraninya dia memukulku di wilayahku. Apakah dia memiliki keinginan kematian? Apa yang kamu tunggu? Dapatkan mereka sekarang. Lennox meraung, dan orang-orang kekar itu dengan cepat bergegas mendekat. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, Logan membuat mereka berlutut dalam satu gerakan. Mereka sama sekali bukan tandingan Logan, yang telah membunuh setidaknya ribuan orang selama ini. Untuk sampai ke tempat dia berada, Panglima tertinggi Durbain, seseorang mau tidak mau harus mendapatkan banyak darah di tangan mereka. Dalam sekejap mata, semua pria kekar runtuh, sementara Lennox berlutut di depan Logan, tidak bisa bangun. Segera, pertarungan di luar kasino menarik perhatian orang-orang di dalam kasino. Setelah beberapa menit, pintu kasino terbuka, dan lusinan pria berbaju hitam yang kokoh bergegas keluar dalam sekejap untuk mengepung Jonathan dan Logan. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang membuat masalah di sini? Seorang pria berbaju hitam kokoh yang memimpin kelompok itu berjalan ke arah mereka. Melihat pria kekar yang memimpin, Lennox segera berteriak, "Selamatkan aku!" Namun, saat dia membuka mulutnya, Logan menendangnya ke tanah dan membungkamnya. "Suruh bosmu menemuiku." Bab 425 memohon rahmat, bos kita. Pemimpin pria berbaju hitam mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata mantan. Dia bertanya, "Anda kenal bos kami? Bawa dia ke sini untuk berbicara dengan saya." Logan tidak bisa diganggu untuk berbicara dengan mereka. Dia dengan singkat menambahkan, "Beritahu bosmu bahwa seseorang bernama Logan ingin bertemu dengannya." Setelah itu,
Pemimpin itu membeku dengan ragu-ragu. Dia kemudian mengamati kehadiran Logan yang mengesankan, merasa bahwa yang terakhir bukanlah orang biasa. Oleh karena itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan teleponnya untuk menghubungi nomor bosnya. Beberapa menit kemudian, suara tua Wesley Lambert berbicara di ujung telepon yang lain. "Ya, bos, ada seorang pria bernama Logan di luar kasino. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu," kata pemimpin pria berbaju hitam itu. Nada suaranya penuh kehati-hatian karena takut mengganggu bosnya. "Siapa? Datang lagi. Siapa itu?" Nada bicara Wesley terasa mendesak. Dia bilang namanya Logan. "Berikan teleponnya segera." "Iya bos." Setelah menerima perintah itu, pemimpin pria berbaju hitam dengan panik menyerahkan telepon ke Logan, yang nada dinginnya sekarang lebih menggigit. "Astaga, sulit bertemu denganmu, Wesley. Ada apa dengan itu? Apa aku harus membuat janji seperti orang lain hanya untuk bertemu denganmu?" "Tidak, Komandan Griffin, tidak ada hal seperti itu. Jika Anda ingin melihat saya, yang perlu Anda lakukan hanyalah bertanya." Jelas sekali bahwa Wesley memarahi Logan. Dia menambahkan, "Mengapa Anda menghiasi kasino saya dengan kehadiran Anda hari ini, Komandan Griffin? Anda bisa saja memberitahu saya tentang itu, dan saya akan pergi untuk menyambut Anda secara langsung. Aku ingin mampir untuk bersenang-senang, tetapi bawahanmu menghentikanku di pintu. Merlambert, saya pikir Anda berutang penjelasan. Jika Anda tidak bisa memberi saya alasan bagus mengapa ini terjadi, Anda bisa melupakan menjalankan kasino ini. Aku akan menutupnya." Logan bergemuruh di bagian atas paru-parunya. "Apa, para bajingan itu menghentikanmu di pintu? Siapa itu? Aku akan segera mengakhiri hidupnya yang tidak berharga. Tunggu di sana, Komandan Griffin. Aku akan segera datang," ucap Wesley. Matanya memerah karena marah setelah mengetahui bahwa bawahannya telah mencegah Logan memasuki kasino. Tak lama setelah menutup telepon, seorang pria dengan kepala penuh rambut putih bergegas keluar dari kasino. Begitu dia tiba, sekelompok pria berpakaian hitam dengan panik menyambutnya. "Bos, diam, kalian semua." Wesley mengabaikan mereka dan malah fokus pada Logan. Dia berjalan ke arah yang terakhir, bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi, Komandan Griffin? Itu bukan masalah besar. Bawahan Anda hanya menghentikan saya untuk masuk, bertengkar dengan tamu terhormat saya, dan mengancam saya." Kepala Logan berputar saat dia menatap tajam ke arah Lennox yang sedang berlutut. Saat Lennox bertemu dengan tatapan Logan, semua warna memudar dari wajahnya dan dia mulai gemetar tak terkendali. "Aku ditakdirkan." Itulah satu-satunya pikiran yang ada di benak Lennox saat itu. Lagi pula, pria tua yang datang tidak lain adalah pemilik kasino, Wesley Lambert. Dia melakukannya. Wesley melirik ke bawah ke arah Lennox yang sedang berlutut. Dalam beberapa detik, dia menyerbu ke depan, dan telapak tangannya mengenai wajah yang terakhir. Tamparan itu langsung membuat darah berceceran dari bibir Lennox. "Bawa dia pergi dan beri dia makan ikan di Sungai Goda," Wesley memerintahkan sambil menyeka tangannya. Setelah itu, pria berbaju hitam buru-buru meraih Lennox, ingin mengusirnya. Kaki yang terakhir berubah menjadi jeli saat kepanikan memenuhi suaranya. Tolong lepaskan aku, Emmer Lambert. Aku memohon Anda, tunggu." Wesley berteriak tiba-tiba. Mendengar itu, para pria berbaju hitam membeku di jalur mereka. Tuan Lambert," Lennox bergumam lega, berpikir bahwa Wesley telah memaafkannya. Namun, detik berikutnya, Wesley tanpa ampun menendang lutut Lennox, memaksa yang terakhir ke posisi berlutut. "Apakah kamu tidak tahu siapa yang baru saja kamu sakiti?" Wesley berteriak, matanya menusuk Lennox seperti belati. Tidak, aku tidak." Lennox secara naluriah menundukkan kepalanya. "Namanya Logan. Dia adalah komandan berpangkat tertinggi di Durbain. Bahkan Gubernur Durbain harus menunjukkan rasa hormat padanya. Beraninya kau menyinggung dia. Apakah Anda pikir Anda memiliki 9 nyawa seperti kucing dan dapat lolos dengan menyeberangi pembunuh seperti dewa ini?" Wesley mencibir pada Lennox sebelum menambahkan, "Berlututlah. Saya ingin Anda memberi 3 busur di depan mereka. Saya akan mengampuni keluarga Anda jika Anda melakukannya. Jika tidak," Wesley tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi ancaman tersirat dalam kata-katanya terlihat jelas. Sedemikian rupa sehingga Lennox berubah menjadi warna hijau yang mengerikan karena ketakutan. "Komandan tertinggi Durbain.
Bukankah itu membuatnya menjadi pembangkit tenaga listrik sejati di belakang Durbain? Dan itu, aku tidak percaya aku menyinggungnya. Ketakutan menyelimuti indra Lennox, menyebabkan dia kencing di celana dan berlutut sambil memohon belas kasihan. Saya telah membuat kesalahan besar. Saya mengerti itu sekarang. Silahkan, saya mohon pada Anda untuk menyelamatkan hidup saya yang tidak berharga. Anggap aku tidak lebih dari kentut, dan biarkan aku pergi. Silahkan. Aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya. Karena Anda tidak menghargainya saat itu berlangsung, jangan salahkan saya atas apa yang akan saya lakukan. Logan melambai dengan acuh, kilatan iritasi muncul di matanya. Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan, terutama kepada siapapun yang berani menghina Jonathan. Bawa dia pergi. Wesley melambai dengan acuh, dan bawahannya langsung mengawal Lennox keluar. Setelah itu, yang pertama berbicara sekali lagi. Adapun beberapa ini, buang juga. Dia menunjuk sekelompok pria berpakaian hitam yang telah menyerang Logan secara fisik sebelumnya. Segera setelah itu, orang-orang berpakaian hitam diusir dari kasino bahkan sebelum mereka bisa memohon belas kasihan. Pada saat itu, area yang tadinya gaduh di luar pintu kasino menjadi hening. Itu juga ketika Wesley bergegas ke Logan dan bertanya, "Komandan Griffin, apa yang membawamu ke kasino saya hari ini?" "Saya di sini hanya untuk bersenang-senang," jawab Logan singkat, tidak ingin membuang napas pada mantan. Dia kemudian berbalik ke arah Jonathan dan berkata, "Tuan Goldstein, sekarang setelah hama yang merepotkan telah dibasmi, akankah kita memasuki kasino?" "Tentu." Jonathan mengangguk sebelum melangkah ke dalam kasino. Pemandangan itu cukup membuat mata Wesley terbelalak. Dia tidak bisa percaya bahwa pembangkit tenaga listrik Durbain akan berperilaku sedemikian hormat terhadap seorang pemuda berusia 20 tahun. Wesley tidak akan pernah percaya jika dia tidak menyaksikan adegan itu dengan matanya sendiri. Di dalam kasino, banyak orang mengerumuni setiap sudut. Bibir beberapa penjudi berubah menjadi seringai yang dalam. Mereka mencengkeram kartu mereka seperti itu adalah kesempatan terakhir mereka untuk menang. Pada saat yang sama, beberapa taipan membuat taruhan besar senilai ratusan ribu. Beberapa antek mondar-mandir di antara meja, berharap bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan uang dengan cepat. Segala macam orang hadir di kasino. Saat itulah Wesley menyelinap ke sisi Logan dan berbisik, "Komandan Griffin, siapa pria itu?" Jangan mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Ekspresi dingin menyelimuti wajah Logan saat dia membentak, "Keingintahuan membunuh. Anda mungkin kehilangan nyawa karena ingin tahu lebih banyak." Bab 426 1 juta, Udi mengerti. Diintimidasi oleh ancaman itu, Wesley tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kasino adalah tempat terbaik untuk menyaksikan sifat asli orang. Itulah yang diyakini Jonathan. Tidak ada hal-hal seperti ikatan keluarga atau cinta di sini, hanya sekelompok penjudi. Mereka bermimpi menjadi kaya dalam semalam atau telah kehilangan terlalu banyak permainan dan berharap untuk membalikkan keadaan. Di antara dua kelompok, yang terakhir adalah yang terburuk. Mereka akan melakukan apa saja untuk mengubah nasib mereka, bahkan jika itu berarti menjual istri dan anak-anak mereka atau bahkan menawarkan darah mereka sebagai pembayaran dalam perjudian. Tidak ada yang tidak akan dikorbankan oleh para penjudi keji itu. Apakah Anda ingin saya menukarkan beberapa token kasino untuk Anda, Tuan Goldstein? "Apa yang kamu katakan?" Wesley dengan sopan bertanya sambil dengan hati-hati mendekati Jonathan. "Karena kita di sini, kita mungkin juga mencoba tangan kita di beberapa putaran." Jonathan mengangguk sambil mengeluarkan kartunya. Begitu Wesley melihat kartu hitam di telapak tangan Jonathan, dia langsung melambaikan tangannya dengan panik. "Merupakan suatu kehormatan dan berkah untuk memiliki Anda di kasino saya, Tuan Goldstein. Bagaimana saya bisa mengizinkan Anda membeli token kasino? Bagaimana dengan ini? Saya pribadi akan memberi Anda 10 juta token. Selamat bersenang-senang, dan saya akan mengirimkan lebih banyak jika Anda menggunakannya." Petik 2. Wesley tidak akan pernah berani menerima kartu Jonathan. Tidak masalah jika Jonathan ingin bermain gratis di kasino. Mengingat identitasnya, Wesley dengan rela akan memberinya 10% saham kasino. Namun, adalah lelucon untuk menganggap Jonathan, seseorang yang komandan tertinggi Durbain perlakukan dengan hormat seperti itu, akan peduli dengan kasino seperti ini. "Itu tidak perlu, karena saya di sini untuk bersenang-senang, saya berencana untuk menikmati pengalaman itu sepenuhnya."
Tidak akan terasa mendebarkan jika saya berjudi menggunakan token Anda. Jonathan menyerahkan kartunya kepada Wesley. Tetap saja, yang terakhir tidak berani menerima dan segera melambai menolak. Logan langsung memelototi Wesley. Dia menyalak, ambil kartu itu jika dia mau. Apakah Anda benar-benar berpikir Tuan Goldstein peduli untuk mendapatkan token kasino gratis? Oh oke. Wesley tersentak ketakutan dan langsung mengambil kartu dari Jonathan. Setelah melihat itu, Jonathan memelototi Logan saat dia memberi kuliah. Jangan kagetkan pria itu. Lebih sopan saat berbicara. Dimengerti, Tuan Goldstein. Logan langsung mengangguk. Goldstein, berapa banyak token yang Anda inginkan? Tanya Wesley yang tampak gugup. Jari-jarinya yang gemetar mencengkeram kartu itu saat jantungnya berdebar kencang. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat pada dealer wanita berpakaian minim, mengirimnya untuk mengambil token. Mari kita lakukan 1 juta untuk saat ini, jawab Jonathan santai. Dia tidak tertarik pada perjudian, dia juga tidak peduli tentang menang atau kalah. Namun, dia pikir itu adil untuk mengalami kesenangan berjudi karena dia sudah ada di sana. Anda, ke sini. Setelah menerima tanggapan yang pertama, Wesley segera bergegas ke dealer dan memerintahkan, tukarkan 1 juta token dengan kartu ini. Setelah itu, Anda tidak perlu melakukan hal lain selain menemani kedua pria ini, mengerti? Petik 2. Iya bos. Dealer berpakaian minim itu mengangguk. Izinkan saya untuk mengajak Anda berkeliling, Goldstein, Wesley menawarkan. Bagaimanapun, dia adalah pemilik kasino, jadi dia ingin membuat Jonathan merasa diterima. Tentu, dengan persetujuan Jonathan, Wesley secara pribadi menunjukkan orang-orang itu berkeliling seolah-olah dia adalah anggota staf. Ini adalah aula utama, Tuan Goldstein. Turis biasa sering nongkrong di sini, jadi kami menyebutnya kawasan terpencar. Ini memiliki permainan yang lebih murah untuk orang-orang yang tidak kaya tetapi ingin mencoba pengalaman kasino secara keseluruhan. Lantai 2 adalah kasino VIP kami. Biasanya, hanya tamu dengan kekayaan bersih lebih dari 10 juta yang bisa masuk. Mereka juga perlu memverifikasi aset mereka dan menukarkan token senilai minimal 10 juta sebelum masuk. Lantai 3 adalah suite VIP khusus kami, biasanya disediakan untuk para miliarder. Kekayaan bersih seseorang harus lebih dari 100 juta, dan mereka membutuhkan penjamin untuk naik ke sana. Itu karena taruhannya jauh lebih tinggi. Orang yang berjudi di sana tidak kekurangan uang, sehingga kerugiannya sering mencapai ratusan juta. Bahkan ada tamu yang kehilangan 3 miliar dalam satu malam. Namun, Tuan Goldstein, identitas Anda cukup untuk memberi Anda akses ke lantai 3. Anda tidak perlu memverifikasi aset Anda. Jangan ragu untuk menikmati diri Anda sepenuhnya. Kalimat terakhir itu adalah pesan utama yang ingin disampaikan Wesley. Dia merasa bahwa menahan Jonathan dengan persyaratan masuk 10 juta kekayaan bersih tidak perlu. Bahkan jika Jonathan tidak menghabiskan uang malam itu, dan Wesley perlu membayar 10 juta dari kantongnya sendiri, dia masih bertekad untuk membiarkan mantan bersenang-senang. Belum lagi, kartu hitam milik Jonathan saja sudah memiliki limit kredit minimal beberapa miliar. Bahkan mungkin batasnya melebihi 10 miliar. Sebagai pemilik kasino, bagaimana mungkin Wesley tidak mengenali kartu hitam di tangan Jonathan? Aku hanya akan bermain-main di lantai pertama, kata Jonathan santai. Dia sama sekali tidak tertarik untuk bergabung dalam perjudian bernilai miliaran. Lagi pula, jika dia ingin mendapatkan lebih banyak uang, dia dapat dengan mudah menerima miliaran hanya dengan memintanya. Saya mendapatkan tokennya, bos. Saat itu, dealer berpakaian minim kembali. Meskipun 1 juta tampak seperti jumlah yang sangat besar, itu hanya berjumlah sekitar 20 token. Goldstein, ini dia. Wesley dengan cepat mengambil token dan menyerahkannya kepada Jonathan. Terima kasih. Jonathan menerima token dan membaginya menjadi 2 tumpukan, menyerahkan 1 tumpukan kepada Logan. Mari kita bagi 1 juta ini, jadi kita masing-masing mendapat setengah juta. Dengan begitu, itu akan adil dan jujur. Petik 2. Saya mungkin tidak seharusnya berjudi. Logan menggelengkan kepalanya sebelum menjelaskan, aku sama sekali tidak tertarik dengan perjudian. Anda lebih baik meminta saya untuk menembak seseorang hidup-hidup. Petik 2. Ya ampun, mengapa Anda begitu terobsesi untuk membunuh orang lain? Berhenti membuang-buang waktu. Ini setengah juta untuk Anda dan saya masing-masing.
Ingatlah untuk membayar saya kembali setelah Anda kehilangan segalanya. Jonathan tidak bisa menahan cemberut setelah mendengar itu. Bukankah itu berarti Anda memaksa saya ke dalam situasi yang kalah, Tuan Goldstein? Logan langsung memucat setelah mengetahui dia harus mengembalikan uangnya nanti. Dengan serius, tidak apa-apa dia bersikeras bahwa saya berjudi, tetapi bagaimana dia bisa memaksa saya untuk membayar kembali uang itu? Anda punya sesuatu untuk dikatakan tentang itu. Jonathan melirik Logan, yang langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Saya tidak akan berani. Ayo pergi, desak Jonathan sebelum menuju meja tempat orang-orang bermain dadu. Selanjutnya, Wesley mengerutkan kening pada dealer berpakaian minim di belakangnya dan membentak, mengapa kamu masih berdiri di sini? Cepat dan ikuti dia. Aku bilang, jika ada yang tidak beres malam ini, kamu akan diberi makan ikan-ikan di Sungai Goda. Saya mengerti, bos. Pedagang itu mencicit. Dia berbalik untuk bergabung dengan kedua pria itu, tetapi dia berhenti setelah mengambil 2 langkah. Tatapannya dengan hati-hati bertemu dengan Wesley. Bos, siapa orang-orang ini? Anda harus memberitahu saya tentang latar belakang mereka sehingga saya dapat mempersiapkan diri secara mental. Petik 2. Jangan mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Hidung Wesley mengerut menjadi seringai. Dia mengulangi kata-kata persis yang digunakan Logan untuk melawannya sebelumnya, nadanya lebih mengancam. Keingintahuan membunuh. Anda mungkin kehilangan nyawa karena ingin tahu lebih banyak. Bab 427 memasang taruhan, ya, bos. Kata dealer yang menarik. Dia menjulurkan lidah, berbalik, dan segera mengejar Jonathan dan Logan. Namun, saat dia sampai di Jonathan, dia sudah mulai menuju meja judi sambil memegang setumpuk chip senilai 500.000. Meja yang dia tuju adalah meja keberuntungan. Cak Aluk sejauh ini merupakan permainan paling sederhana di seluruh kasino untuk dipelajari dan dimainkan. Pergi untuk permainan keberuntungan, Tuan Goldstein? Tanya Logan, yang berdiri di belakang Jonathan. Jonathan mengangguk. Ya, ayo lakukan ini. Dia kemudian mengambil chip senilai 100.000 dan mempertaruhkan semuanya pada nomor 3. 100.000 lawan 3, ikuti. Logan memanggil tanpa ragu setelah melihat Jonathan memasang taruhannya. Dia mengambil semua keripiknya dan meletakkannya di atas meja. 500.000 3. Setelah melihat Logan meletakkan semua chipnya, Jonathan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan menatapnya dengan kaget. Apakah kamu yakin ingin bertaruh sebanyak itu? Apakah kamu tidak khawatir kehilangan? Itu akan tergantung pada takdir, kurasa. Bagaimanapun, saya tidak tahu bagaimana memainkan ini. Logan mengangkat bahu. Selain itu, Tuan Goldstein, bagaimana mungkin saya bisa kalah setelah mengikuti taruhan Anda? Jonathan menghela napas tak berdaya. Ini tidak seperti aku seorang penjudi pro. Sementara itu, dealer yang bertugas melempar dadu sudah mulai melakukannya. Dealer mengungkapkan dadu dengan tamparan keras di atas meja. Dan seperti yang diantisipasi, salah satu dadu menghasilkan angka 3. Logan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat nomor pada dadu. Aku tahu itu. Mengikuti taruhan Anda tidak akan pernah salah, Goldstein. Astaga, gumam Jonathan. Dia tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan. Karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan memasang taruhan berikutnya. Nomor berapa yang harus kita pertaruhkan kali ini, Tuan Goldstein? Logan, setelah merasakan kemenangan yang manis, tanpa malu-malu menanyai Jonathan tentang taruhannya sekali lagi. Chip yang dimulai Logan, yang bernilai 500.000, telah digandakan menjadi 1 juta setelah taruhan terakhir. Aku akan pergi untuk 5, seru Jonathan sambil memasang taruhan 200.000. Logan, seperti biasa, melemparkan semua yang dia miliki ke atas meja. 1 juta untuk nomor 5. Dan sangat menguntungkannya, ketika dealer mengungkapkan dadu, salah satu dari mereka memang memiliki nomor 5 di atasnya. 1 juta miliknya langsung berubah menjadi 2 juta. Dan Anda memberitahu saya bahwa Anda bukan penjudi profesional, Tuan Goldstein. Logan berkomentar, tapi karena itu hanya permainan tebak-tebakan berbasis dadu, dia tidak terlalu terkejut dengan hasilnya. Dia mengingat kembali saat Jonathan memimpin mereka untuk menaklukkan negeri-negeri dan merancang skema yang tak pernah gagal, mereka menang dalam setiap pertempuran. Jadi, dibandingkan dengan pertempuran yang sebenarnya, Cak Aluk bukanlah apa-apa. Keberuntungan ada di pihak saya, jawab Jonathan sambil tertawa.
Dia meletakkan chipnya yang bernilai 400.000 di atas meja transaksi. Aku akan bertaruh pada 2 kali ini. Logan segera meletakkan chip senilai 2 juta di atas meja dan menjawab, sama di sini. Dealer mengungkapkan dadu setelah beberapa detik. Dan seperti yang diharapkan, angka 2 muncul di salah satu dadu. Hanya dalam sekejap mata, 400.000 milik Jonathan digandakan menjadi 800.000, dan 2 juta milik Logan menjadi 4 juta. Keberuntungan Anda gila, Tuan Goldstein. Seru dealer menarik di belakang Jonathan. Dia telah bertemu dengan beberapa pemain beruntung lainnya, tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Jonathan, yang saat ini sedang berguling. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memasang 3 taruhan dan memenangkan semuanya. Kurasa begitu, jawab Jonathan sambil terkekeh. Karena dia hanya ada di sana untuk bersenang-senang, kemenangan beruntunnya benar-benar tidak terlalu menjadi masalah baginya. Meski demikian, ia berhasil menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Orang-orang langsung mengikuti panggilan Jonathan segera setelah dia memasang taruhan berikutnya. 800.006, seru Jonathan. 1 juta lawan 6. Sama di sini, dan di sini. Setelah yang lain mengikuti taruhan Jonathan, meja yang sebelumnya hanya berisi chip senilai beberapa juta, tiba-tiba terisi dengan chip senilai 10 hingga 20 juta. Segera, wajah dealer mengambil tampilan pahit. Jika dealer kalah dalam ronde ini, dia harus mengganti chip hingga puluhan juta. Dealer ragu-ragu pada pemikiran itu. Setelah semua orang memasang taruhan mereka, dia diam-diam menginjak pedal di bawah meja transaksi. Pedal ini digunakan oleh dealer kasino untuk secara khusus menargetkan mereka yang memiliki trik yang tidak diketahui di lengan baju mereka dan berhasil menipu dan mendapatkan lebih dari jumlah tertentu di kasino. Dan pada saat itu, dealer langsung menganggap Jonathan dan Logan sebagai penipu. Suara gemeretak terdengar, dan dadu pun terkuak. Angka yang terungkap berbeda dari apa yang Jonathan pertaruhkan. Angkanya 2, 3, dan 4. Saya sangat menyesal, tetapi Anda telah kalah dalam ronde ini, kata dealer sambil tersenyum dan mendekap keripik ke dadanya. Ekspresi Logan menjadi gelap saat melihatnya. Bagaimana ini bisa terjadi, Tuan Goldstein? Apakah bajingan ini melakukan sesuatu? Bukan karena dia pecundang yang sakit. Itu hanya beberapa juta. Bagi Logan, beberapa juta itu hanyalah setetes air di lautan. Jika dia mau, dia bisa membuang puluhan juta tanpa mengedipkan mata. Ada banyak orang yang ingin menawarinya uang di Durbain. Satu-satunya hal adalah dia menolak untuk percaya bahwa Jonathan akan kalah taruhan. Apakah kamu melihat sesuatu? Jonathan bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak, jawab Logan sambil menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Jonathan menyela, kalau begitu mari kita asumsikan tidak ada yang terjadi. Tapi Tuan Goldstein, aku bilang lupakan. Jonathan menjawab dengan tegas, cemberut di wajahnya. Logan menelan sisa kata-katanya dan tetap diam. Sementara itu, keringat dingin bercucuran di kulit pedagang cantik yang berdiri di belakang Jonathan saat menyaksikan pemandangan di depannya. Mereka adalah tamu terhormat yang secara pribadi diminta oleh bos untuk saya layani dengan baik. Beraninya dealer itu mengutak-atik permainan saat tamu terhormat sedang bermain. Apakah dia muak hidup? Aku akan pergi untuk putaran lain, dan jangan ikuti taruhanku kali ini. Jonathan berbalik untuk menatap Logan sebelum melemparkan sisa chipnya yang bernilai 300.000 ke atas meja. Kali ini, saya bertaruh pada triple apapun. Kemungkinan angka yang sama muncul pada semua dadu biasanya rendah. Bahkan mungkin tidak terjadi setiap hari. Ekspresi para penjudi lain yang mengikuti taruhan Jonathan sebelumnya menjadi gelap ketika mereka melihat Jonathan menggunakan semua chipnya untuk bertaruh pada nomor yang sama. Mereka tidak bisa membantu tetapi mencibir padanya. Dan di sini saya pikir orang ini adalah seorang profesional. Siapa yang tahu itu murni keberuntungan. Hanya kebetulan, aku tidak akan mengikuti taruhannya lebih awal jika aku tahu tentang ini. Sama di sini, saya menyia-nyiakan 1 juta saya untuknya. Tepat ketika para penjudi membuat komentar sinis tentang Jonathan, dealer dengan ringan mengetuk meja sambil berkata, letakkan taruhan dan tangan Anda dari meja. Setelah mengatakan itu, dia mulai melempar dadu sekali lagi. Namun, dia tidak buru-buru mengungkapkan dadu setelah bergulir. Sebaliknya, dia diam-diam menggunakan kaki kanannya untuk menginjak pedal di bawah meja sekali lagi. Meski saat itu Jonathan hanya bertaruh sedikit, namun hal itu tidak menghalangi Bandar untuk mengutak-atik permainan.
Aku sudah memutuskan untuk memberi pelajaran pada pria itu. Jadi, saya harus mengutak-atik permainan sampai akhir dan membiarkan dia pergi dengan tangan kosong. Dealer itu mencibir pada pikiran itu. Namun, ekspresinya berubah saat dia akan memanggil nomor. Raut wajahnya seolah-olah dia tersedak lalat. Dia tampak seperti menderita tetapi tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan apa-apa. Bab 428 tidak berencana untuk mengambil nyawa. Angka-angka yang terungkap pada dadu tidak lain adalah 36. Jonathan tepat. B. Bagaimana ini mungkin? Dealer tergagap, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Saya mengutak-atik nomor dadu. Bagaimana itu bisa menunjukkan 3 angka 6? Ini tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Dealer itu hancur ketika dia mengangkat kepalanya untuk bertemu dengan tatapan Jonathan. Namun, yang terakhir sudah menatapnya. Apa masalahnya? Dari ekspresimu, sepertinya kamu tahu angka apa yang ada di dadu itu. Apa? Itu tidak mungkin, dealer itu tergagap. Bagaimana saya bisa tahu angka-angka pada dadu? Betulkah? Jonathan bertanya. Dia memilih untuk tidak menekan topik itu dan malah tersenyum ringan. Saya ingat bahwa pembayaran untuk bertaruh pada triple apapun adalah 10 kali lipat, kan? Dengan ekspresi pahit di wajahnya, pedagang itu mengangguk. Kau benar, dia menggertakkan giginya saat memberi Jonathan chip senilai 3 juta. Ini 2 juta untukmu, kata Jonathan sambil menyerahkan chip itu kepada Logan, menyisakan 1 juta untuk dirinya sendiri. Ingatlah untuk tidak terlalu gegabah lain kali. Logan mengabaikan basa-basi dan menerima chip Jonathan senilai 2 juta. Dengan penuh semangat, dia bertanya, bagaimana Anda melakukannya, Tuan Goldstein? Logan tahu bahwa dealer telah secara terang-terangan mengutak-atik dadu meskipun dia tidak tahu aturannya. Itu hanya tipuan, jawab Jonathan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Bukan rahasia umum bahwa karyawan kasino, dealer, yang membagikan kartu dan melempar dadu, sering merusak hasilnya. Di kasino besar seperti itu, khususnya, mungkin ada ribuan tamu yang masuk dan keluar setiap hari, dan di antara tamu-tamu ini bisa termasuk banyak penipu profesional. Jadi, seandainya dealer tidak menggunakan trik apapun, kasino akan gulung tikar. Haruskah kita terus bermain, Tuan Goldstein? Tanya Logan. Setelah mendengar kata-kata Jonathan sebelumnya, Logan langsung mengerti bahwa Jonathan bermaksud membiarkan masalah ini berlalu. Tidak, jawab Jonathan sambil menggelengkan kepalanya. Dia mengambil keripik dan pergi ke meja lain. Ayo pindah ke meja lain dan mainkan yang lain. Oke, Mer Goldstein. Dengan itu, Logan buru-buru mengikuti Jonathan. Dealer menarik yang berada di belakang Jonathan telah menyelinap ke dealer yang telah melempar dadu setelah Jonathan pergi. Dia menendang dealer sambil bergumam, apakah kamu mencoba bunuh diri? Beraninya kau mengutak-atik permainan yang mereka berdua mainkan. Apakah Anda memiliki keinginan kematian? Petik 2. Apa masalahnya? Tanya dealer yang melempar dadu setelah mendengar kata-kata dealer yang menarik. Keduanya hanya tamu sekali, kan? Apa salahnya mengutak-atik permainan mereka? Mereka akan mengambil beberapa puluh juta dari meja saya jika saya tidak ikut campur. Kamu benar-benar mencoba membuat dirimu terbunuh. Meludahi dealer yang menarik. Apakah kamu tahu siapa mereka? Mereka adalah tamu terhormat yang dilayani secara pribadi oleh bos. Bahkan bos tidak mampu menyinggung orang-orang ini. Beraninya kau mengutak-atik permainan mereka. Apakah kamu kucing? Apakah Anda memiliki 9 nyawa tersisa? Petik 2. Apa yang harus saya lakukan, kalau begitu? Kilatan kecemasan muncul di wajahnya ketika dealer yang menarik memberitahu dia tentang bagaimana Jonathan dan Logan adalah tamu yang bahkan bos mereka tidak mampu untuk menyinggung. Dia pikir keduanya hanyalah tamu sekali saja dengan beberapa trik di lengan baju mereka. Dia tidak menyangka mereka memiliki latar belakang yang begitu istimewa. Apa yang harus kamu lakukan? Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah menunggu kematian Anda. Aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantumu. Dealer yang menarik itu memelototinya sebelum berbalik dan pergi. Segera setelah itu, beberapa pria kekar berbaju hitam berjalan menuju dealer yang melempar dadu dan membawanya keluar dari kasino. Bagaimana Wesley bisa membiarkannya pergi setelah dia merusak permainan Jonathan dan Logan? Wesley tidak mengikuti Jonathan dan Logan. Namun, perhatiannya yang tak terbagi terus-menerus tertuju pada mereka berdua. Sementara itu, dealer atraktif kembali berdiri di belakang Jonathan. Dia memohon, Mer Goldstein, dealer yang melempar dadu tadi.
Dia tidak sengaja mengutak-atik game. Dia tidak tahu identitasmu. Dia memiliki momen kebodohan dan membuat kesalahan besar. Bisakah kamu memaafkannya dan menyelamatkan nyawanya? Tapi aku tidak berencana untuk mengambil nyawanya sejak awal, jawab Jonathan. Dia tidak bisa tidak merasa terganggu setelah mendengar kata-kata dealer yang menarik. Itu hanya permainan cak aluk. Dan itu tidak seperti saya kehilangan uang. Mengapa saya mengambil nyawa seseorang? Kamu tidak berencana mengambil nyawanya? Tanya dealer yang menarik, matanya membelalak kaget. Dia selalu percaya bahwa orang kaya dan berpengaruh tidak akan pernah menunjukkan rasa hormat kepada dealer seperti mereka. Bahkan, beberapa orang kaya bahkan mengabaikan mereka sebagai manusia. Bagi orang kaya, pelayan dan pedagang rendahan dianggap tidak lebih dari alat atau bahkan semut dalam ketidakberartian mereka. Orang kaya bisa dengan mudah menginjak mereka untuk mengakhiri hidup mereka jika orang-orang seperti pelayan dan pedagang entah bagaimana menyinggung mereka. Mengapa mereka terganggu oleh perasaan semut belaka? Ini tidak seperti aku seorang pembunuh psikotik. Itu hanya permainan cak aluk. Mengapa saya harus membunuh seseorang hanya karena kalah? Jonathan bertanya dengan putus asa. Dengan menggelengkan kepalanya, dia melanjutkan, atau apakah Anda pikir saya adalah seseorang yang tidak mampu kehilangan? Tidak, bukan itu maksudku. Dealer yang menarik itu hampir menangis karena gugup setelah mendengar kata-kata Jonathan. Baiklah, lari dan beritahu bosmu untuk tidak ikut campur dengan apapun yang saya lakukan di kasino. Dan katakan padanya untuk tidak menjadi orang yang sibuk. Jonathan berkata dengan lambaian tangannya. Seketika, dealer yang menarik itu merasakan kelegaan yang luar biasa. Tanpa memperhatikan penampilannya, dia berbalik dan berlari ke kantor Wesley. Melihat betapa cemasnya dealer yang menarik itu, Jonathan tidak bisa tidak menoleh ke Logan tanpa daya sebelum bertanya, Logan, apakah saya benar-benar terlihat seperti pembunuh psikotik? Tidak, sama sekali tidak, seru Logan sambil menggelengkan kepalanya. Kau salah satunya, kau meminta pukulan, teriak Jonathan marah sebelum menendang pantat Logan. Di kantor Wesley, dealer yang melempar dadu gemetar ketakutan di lututnya, tidak berani bernapas sejenak. Wesley duduk di meja kantornya yang agak besar. Dia memerintahkan dengan tegas, patahkan anggota tubuhnya dan berikan mereka untuk ikan-ikan di sungai Goda. Dengan lambaian tangannya, beberapa pria kekar berbaju hitam segera mengambil pipa baja dan hendak memukul kaki dealer ketika dealer yang menarik mendorong pintu hingga terbuka. Bos, tunggu sebentar. Dia terengah-engah karena dia telah mengumpulkan semua kekuatannya dan berlari secepat yang dia bisa. Beruntung dia berhasil tepat waktu. Apakah kamu mencoba menjadi orang yang sibuk sekarang? Wesley bertanya sambil memberikan tatapan dingin pada dealer yang menarik itu. Ekspresi dealer yang menarik segera berubah saat dia dengan cepat menjelaskan, tidak, bos. Tuan Goldstein memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepadamu. Oh, apa itu? Wesley segera bangkit dari tempat duduknya setelah mengetahui bahwa Jonathan memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepadanya. Bahkan jika Jonathan tidak hadir, Wesley tidak berani duduk sambil mendengarkan kata-kata Jonathan. Goldstein menyuruhmu untuk tidak ikut campur dengan apapun yang dia lakukan di kasino. Dan jangan jadi orang yang sibuk. Bab 429. Apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Apakah Tuan Goldstein benar-benar mengatakan itu? Wesley mengernyitkan alisnya, tampaknya tidak mempercayai apa yang baru saja dikatakan oleh pedagang cantik itu. Mengapa seseorang seperti Jonathan menyibukkan diri dengan hidup atau mati seorang pedagang kecil? Itu benar. Mengapa saya menyebarkan desas-desus palsu tentang Tuan Goldstein? Dealer itu sangat bingung sehingga dia hampir menangis ketika Wesley meragukannya. Lepaskan dia. Setelah ragu-ragu sejenak, Wesley melambaikan tangannya. Baru kemudian orang-orang berpakaian hitam dengan cepat melepaskan tangan dealer yang melempar dadu. Begitu dia dibebaskan, kakinya menyerah saat dia merosot ke tanah di depan Wesley dengan bunyi gedebuk. Terima kasih bos. Jangan berterima kasih padaku. Terima kasih Tuan Goldstein. Wesley mendengus. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu di kasino lagi. Kalau tidak, kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada kakimu. Iya bos. Pedagang itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Sekarang enyahlah. Wesley melambaikan tangannya lagi. Dealer dengan cepat berlari keluar dari kantor. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan layani Tuan Goldstein. Wesley memelototi dealer yang menarik, yang kemudian dengan cepat pergi dengan ketakutan.
Ketika dia kembali ke kasino, chip Jonathan telah berubah dari 1 juta menjadi 5 juta. Dia telah memenangkan 4 juta dalam beberapa menit. Goldstein, kamu luar biasa. Seru dealer yang menarik itu dengan heran ketika dia melihat chip yang dimiliki Jonathan. Sudah berapa lama, dia sudah memenangkan 4 juta. Aku hanya mencoba keberuntunganku. Jonathan terkekeh. Kemudian, dia mengeluarkan 1 juta chip dari lotnya dan memberikan bundelan itu padanya. Ambil ini, anggap saja itu pembayaran untuk kerja kerasmu. Oh, tidak, aku tidak mungkin menerima ini. Ini 1 juta di sini. Saya tidak akan dapat menghasilkan sebanyak itu bahkan jika saya bekerja keras selama beberapa tahun. Sekarang, Tuan Goldstein ingin memberi saya 1 juta begitu saja. Aku tidak mungkin menerimanya. Tidak masalah, ambil saja. Jonathan tidak memberinya kesempatan untuk menolak niat baiknya. Aku tidak tertarik padamu dengan cara itu, dan aku tidak akan memaksamu melakukan apapun yang tidak kamu inginkan. Goldstein, bukan itu yang aku. Baiklah, sudah hampir waktunya. Aku harus pergi. Jonathan kemudian dengan santai memberikan chip yang tersisa ke Logan. Keripik ini milikmu. Lain kali kamu mengunjungi tempat ini, kamu tidak perlu menukarnya. Bagaimana saya harus mengembalikannya? Logan menatap Jonathan dengan tatapan kosong. Kamu tidak harus. Jonathan memelototi Logan dan menendang punggungnya. Karena menangis dengan keras, kamu adalah pejabat tertinggi di Durbain. Keripik itu tidak lebih dari beberapa juta. Di mana harga dirimu? Apa hubungannya kebanggaan dengan itu? Logan mengerucutkan bibirnya. Apakah Anda tahu berapa banyak yang dihabiskan militer dalam setahun? Saya bisa memberi makan lebih banyak tentara dengan uang ini. Apakah Anda mengatakan bahwa anggaran militer yang saya berikan kepada Anda tidak cukup? Mata Jonathan terbelalak. Logan buru-buru menggelengkan kepalanya. Goldstein, bukan itu maksudku. Baiklah. Cukup omong kosong. Ayo pergi. Jonathan tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Para prajurit di bawah Logan tidak lebih dari permen bergetah. Mereka menyebalkan, lengket, dan yang paling penting, mereka bisa menerima pukulan. Ketika dealer menarik di belakang Jonathan mendapat kabar bahwa Logan adalah pejabat tertinggi di Durbain, dia menjadi sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya praktis gemetar. Dia hampir tersandung. Pejabat tertinggi di Durbain. Orang itu, yang sangat mirip dengan bawahan Tuan Goldstein, sebenarnya adalah pejabat tertinggi di Durbain. Dalam sekejap, dia dengan cepat mengerti mengapa bosnya bertindak seperti kucing penakut ketika dia berhadapan langsung dengan mereka berdua. Dia benar-benar berempati padanya. Di mata orang lain, dialah yang menguasai seluruh kasino. Namun, dari sudut pandang Jonathan dan Logan, memiliki kasino dianggap tidak penting. Mungkin hanya dengan sekali pandang, kasino mereka mungkin akan hilang keesokan harinya. Saat itu, ketika pikiran dealer yang menarik menjadi liar, seorang pria muda yang tampak marah turun dari lantai 3. Beberapa bawahan mengikuti di belakangnya. Jelas bahwa pria itu berasal dari latar belakang kaya. Namun, ekspresinya tidak terlihat begitu baik. Ada sedikit kemarahan di wajahnya. Itu, aku kalah dari para idiot itu lagi. Pria muda itu mengutuk saat dia berjalan ke bawah. Namun, dia begitu sibuk dengan amarahnya sehingga dia tidak memperhatikan kemana dia pergi dan menabrak Jonathan. Pemuda itu benar-benar kehilangan akal sehatnya dan melampiaskan amarahnya pada Jonathan. Hei, perhatikan kemana kamu pergi. Apakah kamu buta? Saya baru saja kehilangan banyak uang, dan sekarang seseorang menghalangi saya. Sialan. Kau menabrakku. Jonathan sedikit mengernyitkan alisnya. Aku menabrakmu. Apakah ada yang melihat itu? Pemuda itu mendengus. Ya, Logan, yang berada di belakang Jonathan, maju ke depan. Aku tidak hanya melihatmu menabraknya, tapi aku juga ingin mengingatkanmu untuk menjaga mulutmu. Jika Anda tidak bisa melakukan itu, maka Anda mungkin juga tidak membutuhkannya. Petik 2. Siapa yang menurutmu kau takuti? Pemuda itu tak bisa lagi menahan amarahnya saat mendengar peringatan Logan. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Apakah Anda tidak tahu rumput siapa ini? Jika Anda memiliki keberanian untuk berbicara dengan saya seperti itu, Anda harus memiliki keinginan mati. Aku tidak peduli siapa kamu. Anda sebaiknya menjaga mulut Anda. Percaya atau tidak, saya dapat mengirim Anda untuk bertemu pembuat Anda sekarang. Mata Logan menjadi dingin saat mereka langsung memancarkan niat membunuh.
Semua orang bisa memanggilnya apapun yang mereka inginkan, tetapi dia tidak akan membiarkan siapapun memfitnah Jonathan. Di antara para prajurit, kehadiran Jonathan setara dengan dewa. Jadi bagaimana jika aku bersikap kasar padanya? Saya tidak berpikir Anda memiliki apa yang diperlukan untuk menyentuh saya. Pria muda itu mencibir, terlihat agak marah. Itu. Logan tidak ingin membuang waktu untuk bertengkar dengan pria itu. Baginya, jika suatu masalah bisa diselesaikan dengan perkelahian, dia pasti tidak akan tetap beradab. Pada saat itu, Logan mengangkat tangannya dan hendak menamparkan wajah pemuda itu ketika Jonathan tiba-tiba menghentikannya. Cukup, Anda seorang pria dewasa. Mengapa repot-repot berdebat dengan seorang anak? Ayo pergi. Ya, Tuan Goldstein. Atas perintah Jonathan, Logan dengan paksa menekan amarahnya. Namun, pemuda itu berasumsi bahwa Jonathan takut padanya dan sengaja berpura-pura di sini. Berhenti berpura-pura. Kalian hanyalah dua gelandangan tak punya uang yang bermain-main di aula. Pria muda itu menatap kedua pria itu dengan jijik. Hentikan aktingnya. Jika tidak, orang yang tidak tahu lebih baik akan berpikir kalian berdua termasuk di antara 4 besar Durbain. Saya dapat memberitahu Anda adalah pemalsu. Berjalan terus. Jangan menghalangi jalanku. Pemuda itu mendengus dan mendorong Logan ke samping, lalu berjalan dengan marah menuju pintu keluar kasino. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika suara dingin Jonathan terdengar di belakangnya. Tahan di sana. Apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Petik 2. Bab 430 minta maaf, apa? Apakah Anda pikir Anda bisa membuat saya tinggal? Pria itu berhenti di tengah jalan. Ketika dia berbalik, ekspresi di wajahnya adalah salah satu penghinaan. Siapa di Durbain yang berani menyinggung Justin Haberly? Bukankah keluargamu mengajarimu bahwa kamu harus meminta maaf setelah menabrak orang lain? Wajah Jonathan berubah dingin. Dia tidak ingin menyusahkan dirinya dengan anak yang sombong, namun yang terakhir terus membuatnya gelisah. Mereka melakukannya, tapi aku tidak bermaksud untuk meminta maaf padamu. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Pria muda itu mengangkat alisnya dengan cara yang provokatif. Saat itu, beberapa bawahan di belakangnya diam-diam berjalan ke arah Jonathan. Menjadi sangat jelas bahwa, selama Justin memberi perintah, mereka pasti akan beraksi. Karena keluargamu tidak mengajarimu dengan baik, kurasa aku harus mengajarimu tentang aturan dan peraturan sebagai gantinya. Jonathan tidak ingin membuang nafasnya pada pemuda itu lagi. Dia menoleh ke Logan dan memerintahkan, aku akan menyerahkannya padamu. Ya, Tuan Goldstein. Atas perintah Jonathan, Logan dengan cepat melangkah maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan meninju wajah salah satu bawahan Justin. Setelah itu, dia dengan cepat menendang bawahan lain ke tanah. Apa yang kamu lakukan? Ketika pemuda itu melihat Logan mendapatkan fisik yang begitu cepat, dia langsung panik. Untuk apa kalian berdiri di sana? Dapatkan dia. Ya, Tuan Haberly. Beberapa bawahan menyerang Logan tanpa ragu-ragu. Sayangnya, jumlah mereka tidak sebanding dengan panglima tertinggi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua bawahan dikalahkan oleh Logan saat mereka tergeletak di tanah. Faktanya, Logan telah menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Jika tidak, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Dia telah berjuang dan membunuh sepanjang hidupnya. Dia telah mempraktikkan berbagai cara untuk mengambil nyawa. Siapa kamu? Kepanikan tergambar di wajah Justin saat melihat Logan mempermainkan bawahannya. Tidak masalah siapa aku. Yang perlu kamu ketahui adalah kamu harus meminta maaf setelah menabrak orang lain. Logan menerjang ke depan dan menendang lutut pemuda itu. Berlutut. Dengan itu, dan sebelum Justin sempat bereaksi, terdengar bunyi gedebuk keras. Seketika, pemuda itu mendapati dirinya berlutut di depan Logan. Beraninya kau memaksaku untuk berlutut. Apa kau tidak tahu siapa aku? Justin berteriak dengan marah. Aku adalah putra kedua dari keluarga Haberly. Sebelum pemuda itu menyelesaikan kalimat itu, dia dipotong oleh tamparan tiba-tiba dari Logan, yang berkata, siapa dirimu tidak ada hubungannya denganku, dan aku tidak tertarik untuk mencari tahu. Kamu hanya perlu belajar meminta maaf setelah kamu melakukan kesalahan. Aku merasa marah, Justin ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia sekali lagi dipotong oleh pukulan lain. Meminta maaf. Keluarga Haberly, tamparan. Logan memberinya tamparan lagi. Meminta maaf. Dia menyalak dengan ekspresi dingin. Kamu, tamparan. Beberapa tamparan kemudian,
wajah Justin menjadi sangat bengkak. Selain menyuruh pemuda itu untuk meminta maaf, Logan bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Meminta maaf. Kesabaran Logan menipis, dan berhenti menggunakan nama keluarga Haberly untuk mengancamku. Anda hanya anak mereka, bahkan ayahmu, Quentin Haberly, tidak berani berbicara seperti itu kepadaku. Kau tahu ayahku. Ekspresi Justin berubah saat mendengar nama ayahnya. Namun, Logan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Meminta maaf. Aku minta maaf. Melihat Logan mengangkat tangannya, Justin tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya, menggertakkan giginya, dan meminta maaf bahkan jika dia merasa sangat marah tentang hal itu. Lebih keras. Aku tidak bisa mendengarmu. Perintah Logan, alisnya berkerut. Saya minta maaf. Teriak Justin. Bukan untukku, untuk Tuan Goldstein. Maaf. Justin menunduk dan, dengan gigi terkatup, meminta maaf kepada Jonathan. Baiklah, itu sudah cukup. Dia seorang anak. Ini sudah cukup. Sekarang Justin akhirnya meminta maaf. Jonathan merasa bahwa dia seharusnya tidak membuang-buang waktu lagi di sana. Dia berjalan ke arah pemuda itu dan berkata, "Ingat, nama saya Jonathan Goldstein. Jika keluarga Haberly tidak puas dengan hal ini, kamu bisa datang kepadaku kapan saja." Dengan mengatakan itu, Jonathan melangkah pergi. Bagi Jonathan, apapun yang terjadi di kasino hanyalah selingan singkat. Beberapa menit kemudian, ketika Jonathan kembali ke hotel, Logan bukannya pergi, malah berbisik di telinganya, "Goldstein, haruskah kita mengirim pengepakan keluarga Haberly?" Keluarga Haberly adalah salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Durban, yang pengaruhnya menyebar ke seluruh kota. Orang bisa mengatakan bahwa seluruh Durban berada di bawah kendali 4 keluarga terkemuka, dan keluarga Haberly adalah yang paling kuat di antara mereka. Ia dikenal sebagai kepala dari 4 keluarga terkemuka. Namun, Logan berbicara tentang keluarga Haberly seolah-olah itu hanyalah seekor semut yang bisa dia hancurkan kapan saja. Dengan satu anggukan dari Jonathan, keluarga Haberly tidak akan ada lagi di Durban keesokan harinya. Itu tidak perlu. Anak itu baru saja melakukan kesalahan. Tidak perlu menyeret seluruh keluarga ke dalam ini. Jonathan menggelengkan kepalanya. Tentu saja, jika keluarga Haberly tidak menghargai niat baikku dan bersikeras untuk mempermainkanku, maka aku tidak keberatan membawa mereka keluar. Ya, Tuan Goldstein, saya mengerti. Logan mengangguk dan bersiap untuk pergi. Tepat sebelum dia pergi, Jonathan tiba-tiba menghentikannya. "Oh ya? Bagaimana persiapan lelang besok malam?" "Kami siap." Logan mengangguk. "Kami telah memilih daerah yang paling terpencil, sesuai instruksi Anda." "Bagus. Omong-omong, Goldstein, haruskah kami memberitahu Josiah tentang kunjungan Anda ke Durban?" "Siapa?" Jonathan mengernyitkan alisnya. "Josiah Zaymet," Logan mengingatkannya. Josiah Zaymet adalah gubernur Durban. Dia juga pejabat tertinggi di Durban, setidaknya dalam nama. Dengan kata lain, kecuali garnison, seluruh Durban berada di bawah kendali kantor gubernur. "Tidak perlu untuk itu." Jonathan melambaikan tangannya. "Kali ini, saya datang untuk menghadiri pelelangan mereka. Aku tidak bermaksud membuat keributan." "Ya, Tuan Goldstein." Setelah mendengar jawaban Jonathan, Logan berbalik untuk pergi. Goldstein, saya akan pergi sekarang. Aku akan menjemputmu jam 8 besok malam." "Oke." Jonathan mengangguk. Kemudian dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Bersambung.